Kisah Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bunda Mimim. Kali ini Bunda Mimim akan berkisah tentang salah seorang Nabi Ulul Azmi. Ia diberikan mukjizat melalui tongkatnya. Siapakah ia? Iya, betul. Ia adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Bunda Mimim akan berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Jejak leluhur Nabi Musa alaihi salam. Teman-teman, Nabi Musa alaihi salam adalah keturunan dari salah seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Musa adalah seorang putra dari salah seorang putra Nabi Yakub yang bernama Imron yang menikahi Yukabad. Sekitar 3.700 tahun yang lalu, Nabi Yakub alaihissalam hijrah dari Kanaan Palestina ke negeri Mesir. Keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebut juga dengan Bani Israel. Saat itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang penguasa yang bernama Fir'aun. Fir'aun memperlakukan kaum Bani Israel sebagai budak. Selain itu, ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Hingga pada suatu hari, Fir'aun bermimpi. Lalu ia menanyakan mimpinya kepada tukang sihir. Tukang sihir pun berkata bahwa pada suatu saat nanti akan ada seorang anak laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan mengakhiri kekuasaannya. Fir'aun pun bingung teman-teman. Ia panik dan marah. Untuk mencegah hal itu, lalu Fir'aun meminta tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki kaum Bani Israel, sehingga tiada yang dapat menghancurkan kekuasaannya kelak. Nah, di saat Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki dari kaum Bani Israel, Yukabad, istri Imron, putra Nabi Yakub alaihissalam, melahirkan seorang anak laki-laki. Yukabad dan suaminya Imron merasa ketakutan. Mereka takut bayinya akan dibunuh juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberinya ilham untuk menghanyutkan bayinya di Sungai Nil agar tidak ditemukan tentara Fir'aun. Yukabad pun meletakkan dan menyelimuti bayinya sebelum dihanyutkan ke aliran sungai. Dan ia meminta anak perempuannya untuk mengikuti kemana sang bayi hanyut. Lalu bayi itu pun ditemukan oleh seorang perempuan yang bernama Asiyah. Ia adalah istri Fir'aun. Nah, peristiwa itulah teman-teman yang menjadi awal bagi perjalanan Nabi Musa alaihissalam melawan kezaliman Fir'aun. Kemudian Asiyah meminta suaminya, yaitu Fir'aun, untuk mengangkat bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Awalnya Fir'aun menolak teman-teman, tapi akhirnya ia menerima bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sedemikian rupa sehingga Yukabad, ibu kandung Nabi Musa alaihissalam, dapat mengasuh anak kandungnya sendiri di istana Fir'aun. Yukabad memberikan ASI kepada bayi yang bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar, tetapi ia tidak mau menyembah ayahnya Fir'aun sebagai Tuhan. Hingga pada suatu hari setelah Nabi Musa alaihissalam menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib alaihissalam, di puncak Bukit Sinai, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan
mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangannya dapat memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan setelah dikepitkan pada ketiaknya. Dan pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi dan meneguhkan keyakinannya bahwa Nabi Musa alaihissalam selalu berada dalam lindungannya. Setibanya di Mesir, Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Harun alaihissalam, saudara sepupunya. Dari Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kabar bahwa Fir'aun, ayah angkatnya itu, semakin sombong. Nabi Musa alaihissalam mengajak Nabi Harun untuk menyadarkan Fir'aun. Tetapi saat bertemu Nabi Musa, Fir'aun sudah lupa akan Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Ia tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun memperlihatkan mukjizatnya, tongkat yang dapat menjadi ular raksasa dan tangan yang dapat bercahaya terang. Lalu Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai tukang sihir loh teman-teman. Mukjizatnya hanyalah tipuan atau sihir saja, kata Fir'aun. Akhirnya Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk bertanding dengan ahli sihir paling hebat di lain waktu. Di depan ribuan orang, Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir Fir'aun menciptakan ribuan ular dari tali. Tapi Nabi Musa alaihissalam cukup melemparkan tongkatnya saja. Lalu tongkat menjelma menjadi ular besar yang melahap ular-ular ciptaan tukang sihir Fir'aun. Tapi Fir'aun teman-teman tetap ingkar terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam terpaksa meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bencana untuk menghukum Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Mesir pada saat itu dilanda musim panas yang berkepanjangan. Sekalinya hujan badai yang menerpa. Tapi setelah itu Fir'aun pun tetap tidak mau bertobat. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memutuskan membawa pengikutnya keluar dari Mesir. Fir'aun dan bala tentaranya pun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya hingga ke Laut Merah. Di saat terdesak itulah Nabi Musa alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentakkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba laut terbelah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya bisa berlari menyeberang lautan. Fir'aun dan bala tentaranya melihat hal itu dari belakang. Lalu mereka yang telah diselimuti kebencian turut menyeberang. Namun Nabi Musa alaihissalam lebih dulu sampai. Sementara Fir'aun masih berada di tengah laut. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Mendadak laut menjadi tertutup kembali. Fir'aun dan bala tentaranya pun binasa, tenggelam di Laut Merah. Nah, itulah teman-teman kisah Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Maha besar Allah ya teman-teman. Allah hebat. Allah dapat berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah akan melindungi dan menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Kisah ini Bunda Mimim ambil dari buku My First Islamic Encyclopedia yang berjudul The Great Prophet. Sampai jumpa lagi teman-teman di Siroh-Siroh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.